Hai semua, Assalamualaikum. Tanpa menggunakan SP bisa bikin bolu selembut dan seenak ini. Hari ini aku buat bolu marmer panggang. Ini hasilnya jumbo, mengembang bagus dan hasilnya nggak berkulit. Bisa untuk jualan juga. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama siapin standing mixer. Masukkan gula pasir yang udah di blender sebanyak 200 gram. Tambahkan juga butter sebanyak 350 gram. Kalau mau pakai mix dengan margarin juga boleh ya. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit atau hingga adonannya mengembang. Nah, di sini boleh dirapikan dulu. Kemudian setelah 10 menit kita tambahkan kuning telur sebanyak 8 butir. Untuk kuning telurnya kita tambahkan bertahap ya teman-teman. Sedikit demi sedikit aja dan sambil kita mixer kecepatan rendah hingga habis. Ini untuk yang terakhir. Udah selesai semuanya, kembali kita mixer hingga benar-benar rata ya. Kalau udah rata seperti ini, boleh kita matikan dulu mixernya. Lalu kita tambahkan bahan kering. Di sini ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 250 gram. Kita ayak dulu. Kemudian tambahkan juga maizena 20 gram, susu bubuk 30 gram, vanila seperempat sendok teh. Nah, ini kita ayak ya. Setelah selesai diayak, lanjut kita mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu agar bahan keringnya nggak bertebaran. Untuk memixernya jangan terlalu lama ya, jadi asal tercampur rata aja teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, mixernya boleh disisihkan. Lanjut kita aduk pakai spatula. Untuk adonan kuning telurnya udah selesai. Ini boleh kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin untuk adonan putih telur. Ini aku pakai 7 butir. Tambahkan perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok teh, gula pasir 50 gram. Untuk gulanya kita tambahkan bertahap ya teman-teman. Kita mixer cukup kecepatan sedang aja, sekitar kurang lebih 1 menit. Nah, kalau udah 1 menit kita tuang lagi gulanya. Nah, seperti ini, kembali kita mixer selama kurang lebih 2 menit. Jadi untuk waktu keseluruhannya sekitar 3 menit aja. Atau sampai adonan putih telurnya ini mengembang, mengkilap seperti ini teman-teman. Berjambul lancip ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan putih telurnya, kita campur ke adonan kuning telur. Jadi untuk adonan putih telurnya kita tambahkan bertahap 2-3 kali ya teman-teman. Dan sambil kita aduk pakai hand whisk seperti ini biar gampang tercampurnya. Nah, kalau udah rata, kemudian kita tuang lagi adonan putih telur. Begitu seterusnya ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah rata, lanjut kita aduk pakai spatula. Pastikan semua bahan udah benar-benar tercampur ya, tidak ada yang mengendap di bagian dasar wadah. Lalu kita pisahkan adonannya sedikit atau boleh secukupnya aja karena di sini aku mau buat 3 warna. Jadi aku pisahkan 2 wadah. Ini aku ambilnya suka-suka aja teman-teman, gak ada takarannya. Karena kita gunakan untuk bikin motif. Oke, kemudian aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja dan juga pasta coklat secukupnya. Udah, tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman mau pakai pasta yang lain juga bisa disesuaikan ya. Kalau mau coklat bubuk atau pakai kopi boleh. Nah, kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini teman-teman. Dan siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai diameter 24 cm. Ini udah aku oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, margarin dan minyak goreng perbandingannya 1:1. Dan kita tuang adonannya bertahap seperti ini. Dari adonan yang plain atau tanpa pasta, kemudian adonan yang coklat, dan adonan pandan. Untuk motif teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera atau bisa dikreasikan ya. Yang penting kita tuangnya bertahap seperti ini agar nanti motifnya cantik. Nah, begitu seterusnya hingga selesai.
Alhamdulillah ini semua adonannya udah dituang ke dalam loyang. Ini pas penuh banget. Kemudian kita bikin dan ukir motifnya seperti ini agar tampilannya seperti bunga teman-teman. Tuh, untuk kreasinya disesuaikan aja. Oke, kalau udah lanjut kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Kita letakkan di rak bawah ya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih 55-60 menit. Atau boleh disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini sekitar 60 menit sudah matang. Langsung aja kita angkat dan selagi masih panas kita lepaskan dari loyangnya. Beri alas cooling rack dibalik dan bantu dilepaskan perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Masya Allah, cantik banget, mulus, warnanya juga bagus ya teman-teman. Ini bisa untuk kreasi jualan per loyang ataupun per potong. Teman-teman bisa sesuaikan. Tuh, cakep ya. Karena aku pribadi suka banget bolu marmer itu selagi masih panas-panas anget kayak gini. Langsung aja aku potong-potong ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja. Dan ini dia hasilnya. Tuh, motifnya cantik banget. Aku sengaja bagian dalamnya tuh nggak diukir-ukir lagi. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan aja untuk motifnya. Udah tinggal dipotong-potong, bisa sesuai selera. Tuh, cakep ya. Nah, ini dia bolu marmer pandan coklatnya udah jadi. Ini enak banget teman-teman, beneran deh. Lembut, empuk, nggak seret, wangi juga, enak banget. Didiamin Sabtu malam ini makin moist, mantap. Bisa untuk sajian kalau ada acara, untuk jualan atau sebentar lagi lebaran, simpan dulu aja resepnya ya teman-teman. Siapa tahu nanti suatu saat mau buat bisa cari di channelku. Tuh, hasil gigitannya beneran lembut banget, enak banget. Teman-teman harus cobain. Kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Untuk loyang itu bebas aja, disesuaikan ya teman-teman. Mau pakai loyang biasa yang tulban juga boleh, loyang persegi pun juga bisa. Nah, di sini aku kemas pakai plastik seperti ini, tambahkan stiker ucapan agar lebih menarik lagi. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Semoga segera menuju 1 juta subscriber. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.